Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khofifa, dosen Teknik Sipil di Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Yudharta Pasuruan. Di sini saya mengajar mata kuliah Prasarana Transportasi, di mana ada bobot 4 SKS. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang RPS, CPL Prodi atau capaian pembelajaran lulusan program studi dari segi sikap. Yang pertama, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, etika, taat hukum, dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Untuk keterampilan umum, ini mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis terhadap informasi data. Untuk keterampilan khususnya, yakni menggunakan keterampilan hubungan antar pribadi, respek dan empati, dan mengimplementasikan teori kelompok untuk menyampaikan dan mempersuasi penyelesaian konflik antar pribadi, kelompok, dan sosial dalam organisasi. Keterampilan khusus berikutnya bekerja dalam tim secara efisien dan efektif dengan latar belakang sosial dan akar budaya yang beragam. Untuk penguasaan pengetahuan, mampu memahami prinsip-prinsip dasar dan pengetahuan bangunan teknik sipil sesuai standar atau kode yang berlaku dan memahami kebutuhan akan pembelajaran sepanjang hayat. Pengetahuan selanjutnya mampu merencanakan, merancang, melaksanakan, mengatur, mengoperasikan, dan memelihara bangunan teknik sipil dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, etika profesi, keselamatan kesehatan kerja atau K3, kebencanaan, keberlanjutan, dan berwawasan lingkungan. Pengetahuan selanjutnya mampu melakukan perhitungan dan memanfaatkan alat bantu modern untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat berdasarkan investigasi, analisis, informasi, dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi dalam bidang teknik sipil secara mandiri dan berkelompok. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, ini secara mandiri dengan berpikir kritis dan analisis, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis masalah prasarana transportasi, dasar hukum, dan peraturan-peraturannya. Secara mandiri, mahasiswa mampu menganalisis masalah prasarana transportasi. Secara mandiri, mahasiswa mampu merancang dan mempresentasikan prasarana transportasi. Untuk deskripsi mata kuliah Prasarana Transportasi, yakni mata kuliah ini membahas tentang dasar hukum dan peraturan-peraturan prasarana transportasi, analisis dan merancang atau merencanakan fasilitas pejalan kaki dan sepeda, fasilitas angkutan umum dan terminal, fasilitas persimpangan, fasilitas bundaran, fasilitas parkir, fasilitas rambu lalu lintas, fasilitas jembatan, fasilitas rel, dan fasilitas stasiun. Demikian RPS
mata kuliah prasarana transportasi yang saya sampaikan. Selanjutnya yakni pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan mata kuliah prasarana transportasi dengan pengertian terminal, fungsi terminal, fasilitas terminal dan pelayanan terminal. Yang pertama, pengertian dari terminal. Terminal ini adalah satu komponen dari sistem transportasi yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat pemberhentian sementara kendaraan umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang dan barang hingga sampai tujuan akhir suatu perjalanan. Nah, terminal ini juga sebagai tempat pengendalian, pengawasan, pengaturan, dan pengoperasian sistem arus penumpang dan barang. Di samping itu berfungsi melancarkan arus angkutan penumpang atau barang. Ini menurut Departemen Perhubungan. Ini adalah pengertian dari terminal itu. Jadi terminal itu tempat berhentinya kendaraan sementara untuk menurunkan barang dan penumpang. Selanjutnya, menurut peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 79 tahun 2013 tentang jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, terminal adalah pangkalan kendaraan motor umum. Ini pengertian dari terminal menurut Permen Peraturan Menteri. Ini adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang atau barang, serta perpindahan moda angkutan. Maksudnya perpindahan moda angkutan itu apa? Jadi contohnya misalkan kita kan di area Pasuruan. Misalkan di terminal Pasuruan itu dari perjalanan bis dari arah Malang menuju Pasuruan terus ke Probolinggo dan sebagainya. Nah, kalau yang arah Pasuruan itu misalkan mau ke kota Pasuruan, jadi dari terminal Malang ke terminal Pasuruan, kita itu kan sudah berhenti, maksudnya kita diturunkan, barang atau orang diturunkan di terminal Pasuruan tersebut. Nah, setelah itu kita mau ke tujuan kita, misalkan ke Pasuruan kota alun-alun, misalkan kita mau ke alun-alun masing-masing. Nah, ini ada perpindahan moda. Jadi perpindahan moda itu setelah naik bis, jadi kita nanti berpindah moda. Misalkan naik len menuju alun-alun Pasuruan, kita naik. Jadi perpindahan moda dari moda bis ke len. Nah, itu ada di suatu terminal, ada di terminal. Kenapa di terminal ya? Biar perpindahan ini teratur ya. Kalau seumpama kita pindahnya sembarangan di jalan raya atau apa, nanti mengakibatkan kemacetan dan apa namanya itu, kalau seumpama ngetem sembarangan, itu kan kita juga arus lalu lintas bisa
tanda kutip kurang tertib ya. Jadi terminal ini adalah fungsinya menertibkan orang atau barang yang turun dan berpindah moda, ya. Berpindah moda dari moda satu ke moda yang lainnya. Misalkan naik gojek, naik becak, naik apapun, berpindahnya di terminal itu sangat bagus. Nah, di sini terminal terdiri dari dua jenis, yaitu terminal penumpang dan terminal barang. Kalau terminal penumpang ini diperuntukkan bagi pergantian antar moda dan intermoda. Kalau maksudnya intermoda atau antar moda ini di suatu wilayah atau kota ya, di satu kabupaten, nah itu perpindahan antar moda atau intermoda dan lain-lain. Selanjutnya terminal barang ini untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang. Kalau misalkan terminal barang itu kayak di terminal Surabaya, terminal barang khusus seperti emas dan lainnya, tahu ya tempatnya yang di Surabaya Utara itu. Nah itu kan ada terminal barang seperti emas. Nah di situ fungsinya itu terminal barang untuk bongkar muat barang. Jadi barang yang datang atau barang yang akan dimuat ke suatu daerah, di situ tempatnya untuk bongkar muat. Nah ini adalah contoh dari terminal ini. Kalau ini modanya ya, moda bisnya ya. Kalau yang ini adalah terminalnya. Ini adalah suasana dari terminal ini. Hanya fungsi dari terminal. Terminal penumpang ini berfungsi untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang, serta perpindahan moda angkutan yang terpadu dan pengawasan angkutan. Nah, terminal ini terdiri dari 3 tipe ya. Ada terminal tipe A, terminal tipe B, dan terminal tipe C. Lainnya fungsi terminal ini ada 3 unsur ya. Yang pertama itu penumpang. Penumpang di sini adalah untuk kenyamanan. Fungsinya bagi penumpang ini, terminal ini adalah kenyamanan menunggu. Ya. Nah kita menunggu ini menunggu moda atau angkutan, nah itu kita di terminal ini menunggunya itu merasa nyaman gitu. Jadi nyaman, terus kenyamanan perpindahan dari satu moda atau kendaraan ke moda yang lain ya. Jadi misalkan kalau kita mau berpindah moda, misalkan dari bis ke bis yang lain atau moda yang lain, itu tidak terlalu jauh jaraknya. Misalkan biasanya kan misalkan arah atau rute Surabaya terus rute ke Mojokerto dan sebagainya itu tidak terlalu jauh, jadi jalan kakinya itu nyaman. Dan perjalanannya atau perpindahan modanya itu fasilitas dari terminal sendiri itu nyaman, diciptakan suasana yang nyaman. Entah waktu perjalanannya ini, dalam perjalanan ini dikasih bangunan-bangunan yang misalkan ada visual dan sebagainya. Nah itu dia nyaman, atau dikasih tempat duduk. Kalau seumpama misalkan jauh ya, ada tempat istirahatnya sebentar, tempat duduk. Terus penumpang di sini ada
fasilitas dan informasi seperti peralatan, gedung, ruang tunggu, papan informasi, ya. Terus toilet, kios-kios, loket, fasilitas parkir dari kendaraan pribadi dan lain-lain. Jadi kalau kita misalkan naik mobil atau sepeda motor pribadi bisa dititipkan atau diparkir di terminal tersebut, kita terus naik moda transportasi umum ya. Jadi bisa aman. Terus ada toiletnya juga, kios-kios karena kita butuh minum atau makan atau sarapan, kita bisa ada namanya fasilitas yang ada di terminal tersebut. Unsur yang kedua ini pemerintah ya. Fungsi terminal bagi pemerintah adalah dari segi perencanaan dan manajemen lalu lintas untuk menata lalu lintas dan menghindari kemacetan sebagai sumber pemungutan retribusi dan sebagai pengendali arus angkutan umum. Jadi fungsinya ini biar moda angkutan umum ini tidak ngetem sembarangan atau tidak berhenti sembarangan di jalan raya. Maka dari tujuan awal ke tujuan akhir itu makanya ada suatu terminal, dibangun suatu terminal biar menghindari kemacetan. Unsur yang ketiga ini operator angkutan umum ya. Fungsi terminal bagi operator angkutan umum ini untuk pengaturan pelayanan operasi angkutan umum, terus penyediaan fasilitas istirahat dan informasi bagi awak angkutan umum dan fasilitas pantauan. Jadi untuk modanya sendiri, terus untuk operator angkutan umum, supir dan kernet dan sebagainya itu ada tempatnya sendiri untuk istirahat. Ya. Misalkan moda transportasi yang sudah tidak digunakan atau butuh istirahat, maka ada tempat tersendiri untuk parkir. Menurut Departemen Hubungan, terminal ini dapat dibedakan menjadi terminal penumpang dan terminal barang. Jadi, kalau penumpang ini menaikkan dan menurunkan penumpang. Ada terminal khusus dan ada terminal truk. Ya. Kalau terminal khusus ini terminal yang dibenari oleh sifat-sifat barang yang diangkut. Jadi khusus, maksudnya terminal khusus ini khusus untuk barang apa saja, misalkan terminal minyak curah, nah, khusus untuk itu aja, jadi tidak campur dengan barang-barang lain atau jenis pakaian. Kalau terminal truk ini ada terminal yang sesuai dengan kebutuhannya, dinyalakan dengan jumlah truk yang diparkir atau menunggu dalam satu waktu. Jadi truk sendiri kalau bis atau angkutan umum sendiri. Selanjutnya fasilitas terminal penumpang, ini terdiri dari dua jenis. Yang pertama berupa fasilitas utama. Fasilitas utama ini terdiri dari jalur keberangkatan kendaraan dan jalur kedatangan kendaraan. Terus ada waktu tunggu penumpang, pengantar dan penjemput. Terus ada tempat parkir kendaraan, fasilitas pengelolaan lingkungan hidup. Ini juga ada fasilitas utama ya. Utama itu harus ada. Jadi banyak, ini ada perlengkapan jalan, fasilitas penggunaan teknologi, media informasi, penanganan pengemudi, terus pelayanan pengguna terminal dari perusahaan bus, fasilitas pengawasan keselamatan, jalur kedatangan penumpang, ruang tunggu keberangkatan. Ini ruang pembelian tiket ya, sampai jalur ada jalur evakuasi.
Terus ada juga fasilitas penunjang, jadi yang utama tadi itu harus ada. Selanjutnya fasilitas penunjang ini ada fasilitas difabel atau penyandang cacat ya. Terus ada fasilitas untuk ibu hamil dan menyusui ya, itu ada penunjangnya. Terus ada keamanan, pelayanan keamanan, istirahatnya kendaraan itu ada bed, terus pengendapan kendaraan. Banyak ya, sampai ada bengkel yang diperlukan bagi operasional bus, terus kesehatan, ada restoran, dan sebagainya. Sampai fasilitas yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini adalah contoh terminal dari tipe A. Ini adalah sumber dari dinas perhubungan. Nah, ini masuknya ini adalah contoh dari terminal tipe A untuk kendaraannya sini. Itu sini. Terus nanti keluarnya lagi. Nah, apa saja yang fasilitas yang ada? Nah, itu ada peron kedatangan bus, yang lain adalah kedatangan bus. Terus ada area kedatangan, ada yang B ini adalah area kedatangan yang di sini. Ini ada ruang tunggu kedatangan, ada kios, ada toko, ada ruang informasi di sini, ada ruang keamanan, terus kita ada toilet. Selanjutnya untuk yang C, ya, yang C yang sini, ini adalah kedatangan taksi atau tol. Misalkan atau kendaraan menurunkan penumpang di sini yang mau naik bis atau yang mau masuk di terminal sini, adanya atau Gojek dan sebagainya ya. Kalau kendaraan pribadi ini adalah tempat turunnya penumpang, setelah itu masuk ke sini. Terus ada peron keberangkatan bis. Nah, ini yang D untuk keberangkatan busnya. Terus ada area keberangkatan. Area keberangkatan ini ada di D. Setelah itu ada restoran, ruang informasi yang nomor 1 ini. Restoran, ruang informasi, loket keamanan, ATM center, minimarket, kios, ruang tunggu keberangkatan. Ini adalah fasilitas dari terminal tipe A. Selanjutnya yang F ini adalah kantor pengelola kantor pengelola dari terminal ini atau akan menjadikan. Terus ada bengkelnya, sini bengkel bisnya, karena bisnya ada kendala apa langsung dibawa ke bengkel sini. Setelah itu ada jalur penghubung. Ada musola, ada pos, distribusi. Ini adalah contoh layout ya, dari terminal tipe A. Mungkin ada pertanyaan, kita diskusi. Bukan. Untuk terminalnya bis batas sama biasa itu sama atau beda? Kita membedakan. Kalau di batas itu di mana kalau sebelumnya. Jadi nanti kita kasih keterangan untuk batas dan bis. Tetap terminalnya di satu, cuman tempatnya yang berbeda. Ada lagi pertanyaan? Tadi yang mengenai ramcek itu maksudnya apa? Nah, jadi ramcek itu untuk mengecek rem bis atau angkutan umum yang ada di terminal itu sendiri. Jadi ada tempat untuk itu kayak misalkan ini apa namanya bengkel ya, itu fungsinya untuk mengecek mesin angkutan umum tadi layak apa enggak untuk dipakai ya. Jadi ada cek untuk remnya ini.
petugasnya namanya. Jadi itu kalau misalkan terminal tipe A, tipe B, nah itu ada tipe C dan sebagainya. Biasanya kalau di terminal-terminal biasa itu kan kecil-kecil itu kan nggak ada, yang terminal kayak di Arjosari, Surabaya itu. Ada lagi yang ditanyakan? Kan kalau misalkan tadi kan barang itu barang, kalau misal barangnya hilang atau ketinggalan itu apa ada yang bertanggung jawab atau kita lapornya kemana gitu? Jadi di terminal itu ada kan namanya keamanan, adanya sama terminal barang atau penumpang itu sama nanti ada keamanan. Jadi ada fasilitas keamanan. Keamanan di sini nanti yang maksudnya itu mengecek barang hilang dan tidaknya itu di keamanan tadi. Jadi tetap ada tanggung jawab dari terminal itu sendiri dari fasilitas keamanan. Bisa diterima? Mungkin yang lain monggo silakan ada pertanyaan. Sudah? Ya, jadi ini tugas ya untuk minggu depan membuat layout desain terminal tipe B. Ya. Jadi kalian membuat layout desain terminal tipe B. Dikumpulkan tadi kan contohnya layoutnya tipe A, sekarang yang tipe B itu bagaimana layout untuk membuat terminal tipe B. Silakan nanti membuat layout itu browsing atau keliling-keliling terminal ya bagaimana membuat layoutnya. Kalau gitu saya akhiri, kalau nggak ada pertanyaan ya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.